Selamat petang saudara-saudari yang kekasih, kita berjumpa kembali pada renungan pada pertengahan minggu hari ini. Nas di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 menjadi dasar renungan kita. Firman Tuhan berkata demikian: Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudari yang kekasih, kita mengingat akan pelayanan Tuhan Yesus kepada miliknya di seluruh muka bumi, tanpa kecuali termasuk saudara dan saya yang ada di Papua, dengan mengutus para rasul-rasul Tuhan. Kita flashback kepada pelayanan Rasul Distrik Alfon yang telah mengajarkan tentang cara kita berdoa. Sebagaimana dalam nas pada petang hari ini, kita diajarkan tentang bagaimana cara kita berdoa. Ya, di saat kita berdoa, kita sesungguhnya sedang berbicara kepada Allah dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Maka, pokok-pokok doa kita hendaknya terdiri dari penyembahan, permohonan, pertobatan, dan perantaraan. Di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 18, di sana ditunjukkan bagaimana kehidupan doa yang memerlukan iman dan pengandalan. Lebih jelasnya dapat kita baca, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Penjelasan di dalam Alkitab ini menjadi suatu petunjuk bahwa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Elia dengan penuh iman dan pengandalan. Kita melihat bahwa Elia adalah hamba Allah. Dia adalah yang melakukan semua kehendak Allah dan hidupnya berkehendak kepada Allah. Bahkan kita tahu ketika Elia mati, dia terangkat ke surga dengan naik kereta api yang menyala. Itulah gambaran sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Di dalam nas Alkitab kita dapat mendefinisikan pengertian orang benar, yaitu mereka yang percaya kepada Allah dan mengandalkan dirinya kepada Allah di dalam segala situasi. Orang benar itu akan selalu melakukan segala kehendak Allah dan percaya dengan pasti bahwa Allah mengasihi dia dan ingin menyelamatkan dia. Saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya juga ingin berusaha menjadi orang benar di hadapan Allah. Kita juga sadar, mungkin kita mengalami keraguan, kita sadar sebagai pendosa, kita sadar sebagai orang yang banyak kekurangan, ketidaksempurnaan. Murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu juga mengalami keadaan yang demikian. Mereka bertanya kepada Tuhan dan mohon kepada Tuhan untuk Tuhan mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka berdoa dengan benar. Dalam Lukas pasal 11 ayat 1b. Dan kemudian Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bagaimana melakukan hal itu, yaitu dengan doa Bapa kami, yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13.
Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di dalam doa yang benar bukanlah berisi sebuah susunan doa yang terstruktur, susunan kata-kata, perbendaharaan kata yang sangat luas, formal. Juga bukan sebuah daftar permohonan yang menyeluruh tentang keinginan-keinginan dan harapan kita yang bersifat egosentris. Kita menyerahkan permohonan itu agar Allah memenuhi, agar Allah menggenapi. Padahal Allah tidak pernah berhutang kepada kita. Sebaliknya, doa itu seharusnya berisi suatu kesadaran, suatu kondisi di mana kita sedang berjumpa dengan Allah. Pertemuan dengan Allah itu dilakukan di dalam kerendahan hati dan penuh pengandalan kepadanya. Ya, kita sebagai manusia yang terjadi adalah di dalam doa-doa kita sering berisi suatu tuntutan-tuntutan dan permohonan-permohonan kepada Allah yang harus Allah penuhi. Hari ini kita menjadi sadar bahwa sesungguhnya di dalam berdoa atau di saat berdoa kita menempatkan diri sebagai yang diciptakan oleh Allah. Dan kita sadar bahwa Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memulai pekerjaannya dari kita, tidak akan membiarkan kita. Allah mengetahui apa yang kita perlukan. Allah memahami apa yang kita butuhkan. Bahkan Allah telah menetapkan jalan-jalan yang harus kita tempuh agar kita memperoleh keselamatan dan tetap mengalami persekutuan dengannya. Maka doa yang diinspirasi oleh Roh Kudus, maka doa itu akan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menunjukkan hal itu, bahwa setiap doa yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menolong setiap manusia itu berdoa dengan cara yang benar. Bahkan di saat kita tidak memiliki kata-kata kita sendiri, di saat kita memiliki kebuntuan, di saat kita memiliki keraguan, kecemasan, kekhawatiran, maka Roh Kudus akan memperantarakan, mewakili kita untuk berbicara kepada Allah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saudara-saudari kasih Tuhan, jika kita membiarkan diri berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan terhindar dari kegelisahan. Kita tidak akan memperdebatkan ataupun mempertanyakan ketika kita berdoa mengapa Allah tidak mengabulkan doa kita. Tetapi di saat kita berdoa dengan hening, dengan penuh penyerahan diri kepada pimpinan Roh Kudus, kita akan mendengarkan suara Allah. Kita akan menerima petunjuk nasihatnya. Kita akan menerima pengajarannya. Dan kita akan menyerahkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka jika doa yang penuh keyakinan kita panjatkan, maka kita diizinkan untuk berbicara dengan Allah, juga termasuk dengan sebuah permohonan kita, maka Allah akan mengabulkan. Di dalam surat Yakobus sangat jelas kita dapat mendengar dan mengetahui doa yang dikerjakan dengan keyakinan, atau dikatakanlah doa orang benar, maka akan menunjukkan hasil yang
signifikan, hasil yang benar di hadapan Tuhan. Kita kembali kepada pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus yang bertanya kepada Tuhan tentang bagaimana berdoa yang benar. Tuhan mengatakan dalam doa Bapa kami. Di sana kita dapat melihat yang pertama-tama adalah penyembahan. Penyembahan itu adalah suatu sapaan kita kepada Allah dengan penuh hormat dan hikmat. Dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita sadar dengan menyapa atau menyembah Tuhan dengan cara demikian, kita menempatkan diri Allah adalah pencipta langit dan bumi, termasuk menciptakan seluruh isinya, manusia di dalamnya. Kita tahu Allah adalah Bapa kita. Dia adalah Sang Pemberi dan pemelihara kehidupan kita. Dengan cara demikian kita akan menyadari bahwa kita ini hanya debu di hadapan Tuhan dan tidak berarti apa-apa di hadapannya. Kemudian yang kedua, permohonan. Permohonan ada dua, yaitu permohonan yang bersifat rohani, yaitu kehidupan jiwa kita untuk layak masuk ke dalam kemuliaan dengan Allah. Dan kemudian permohonan yang bersifat jasmani atau duniawi, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan selama kita hidup di bumi untuk menyelaraskan atau menyiapkan diri kita layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah suatu permohonan yang rohani untuk mengarahkan kehidupan jiwa kita kepada suatu penyelarasan kehidupan kepada kehendak Allah sebagai Sang Pencipta. Sehingga kita ingin menaruhkan segala sesuatu yang kita kerjakan hanya mengarah kepada kemuliaan kerajaan Allah yang akan kita capai, yang akan kita tuju. Sehingga kita selalu berseru, datanglah kerajaanmu. Dan selanjutnya, permohonan yang kedua berisi tentang keselamatan jiwa kita yang terutama. Dan kemudian keselamatan yang jasmani. Sehingga permohonan kita berisi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, ini berisi suatu permohonan-permohonan untuk kebutuhan-kebutuhan kita selama kita menjalani dan melakukan kehendak Tuhan. Dengan apapun passion kita, apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai talenta. Apakah sebagai guru, sebagai pegawai negeri, sebagai pejabat pemerintah, sebagai pegawai wira swasta, petani, nelayan, ataupun apapun yang dikehendaki oleh Allah harus kita kerjakan. Alkitab memberikan banyak petunjuk untuk kita dapat menempatkan dan memposisikan diri kita seperti hal itu. Sehingga dengan cara demikian kita mengandalkan kepada pimpinan Tuhan. Kemudian yang ketiga, doa kita hendaknya berisi tentang pertobatan. Di dalam doa Bapa kami, di sana dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, di sini kita menyatakan suatu penyesalan yang kita nyatakan dengan sadar, dan keinginan kita untuk berdamai dengan semua orang, serta janji yang tegas kepada Allah bahwa kita ingin mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, bukan menghakimi. Sebagai komitmen untuk hidup dengan tanpa dosa sebagai teladan Yesus Kristus. Dan kemudian kita juga ingin menyatakan bahwa kita hanya akan diampuni oleh Allah
hanya jika saudara dan saya mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Nah, inilah pertobatan kita yang kita panjatkan dengan totalitas. Kemudian yang terakhir adalah pemerantaraan. Di dalam doa perantara ini, dalam doa Bapa kami dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Suatu keinginan kita, kata kami berarti bukan egois, bukan saya sendiri, tetapi saya, saudara-saudari, dan semua umat manusia. Di awal kita melihat bagaimana ketika Allah mengasihi saudara dan saya dan ingin menyelamatkan saudara dan saya. Disinilah kita di dalam doa perantara ini mengingat mereka, saudara-saudari kita, yang hidup di dalam dosa, yang hidup dalam kelemahan, yang hidup di dalam keterbatasan, kekurangan. Kita ingin, jika saya diselamatkan, mereka juga diselamatkan. Jika saya dilindungi, mereka juga dilindungi. Jika saya diberkati, mereka juga diberkati. Itulah doa perantara kita. Sehingga ketika kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari sang jahat. Itu berlaku untuk kehidupan yang rohani maupun juga kehidupan yang jasmani. Saudara yang kasih Tuhan, pada petang hari ini kita kembali fokus bahwa doa yang penuh dengan keyakinan, meskipun ya banyak orang yang mengaku dan menyatakan, oh saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bisa mengatakan, saya percaya saya selalu bersama dengan Allah. Tetapi kita harus menyediakan waktu untuk berdoa, yaitu berbicara, bertemu dengan Allah dengan khusus dan teratur. Sehingga apabila saudara dan saya menyediakan waktu yang demikian, maka kita tidak hanya berbicara dengan Allah, tetapi sekaligus kita dapat mendengarkan suaranya, kita dapat menerima petunjuknya, nasihatnya, dan kita merasakan bimbingan dan penyertaannya. Maka sebuah doa yang penuh keyakinan akan membebaskan kita dari fokus kepada hal-hal yang duniawi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi doa yang diinspirasi oleh Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam kemanunggalan, di dalam persekutuan dan penyelarasan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Amin.